Baik, pada pertemuan 4 kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang stack atau tumpukan. Eh, s- Selanjutnya ada pengertian dari stack atau tumpukan, yaitu adalah bentuk khusus dari list linear. Pada stack, penghapusan serta pemasukan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list. Posisi ini disebut juga dengan puncak atau top dari stack. Nah, konsep utama dari stack itu adalah LIFO, last in, first out. Nah, kalian bisa lihat di sini, ada satu stack dengan elemen A, B, C, D, E, di mana A dimasukin ke paling pertama. Jadi ujung-ujung kalian bisa lihat di situ, jadinya urutannya jadi A, B, C, D, E, tapi dari bawah ke atas. Nah, yang bisa keluar dan bisa masuk itu cuma di atas. Anggap aja seperti toples gitu. Nah, kalian cuma bisa masukin dari atas, bukan? Nah, habis itu kalau seandainya mau ambil barang juga kalian bakal ambil dari yang paling atas. Makanya itu dia disebut juga last in, first out. Jadi fungsi dan operasi pada stack itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada push, digunakan untuk menambah item pada stack di tumpukan paling atas. Kemudian ada pop, yang digunakan untuk mengambil item pada stack di tumpukan paling atas. Clear digunakan untuk mengosongkan stack. Is empathy berupa pertanyaan, maksudnya. Is empathy itu nanti hasilnya itu adalah true sama false, di mana isinya itu digunakan untuk mengecek apakah stucknya itu kosong atau enggak. Kalau seandainya stucknya kosong, maka is empathy akan menghasilkan output tulisannya true. Kalau seandainya masih ada isinya, is empathy akan mengeluarkan outputnya false, seperti itu. Sama kayak is full, tapi bedanya is full itu digunakan untuk mengecek apakah stucknya udah penuh atau enggak. Jadinya kebalik sama is empty. Kalau seandainya full, dia jawabannya pasti true. Kalau seandainya enggak full, dia jawabannya false. Selanjutnya ada overflow dan underflow. Ini adalah salah satu masalah yang berada pada stack. Yang overflow itu terjadi jika kita itu mencoba melakukan operasi push. Push itu masukin ya pada stack yang udah penuh. Padahal udah penuh, tapi kita maksa masuk. Itu namanya overflow. Kalau underflow itu terjadi jika kita mencoba untuk melakukan operasi pop, maksudnya mengeluarkan pada stack yang kosong. Nah, jadi dia kan nggak bisa keluar apa-apa lagi, soalnya di dalam stack itu udah nggak ada apa-apanya lagi. Makanya itu dia disebut juga dengan underflow. Nah, seperti ini, aplikasi dari stack. Contohnya ada operasi yang kalian bisa lihat di bagian atas, yaitu A tambah B dikali C dikurang D. Nah, maka suku A tambah B akan dikerjakan terlebih dahulu, soalnya dia di dalam tanda kurung di paling depan. Kemudian suku C dikurang D. Dan terakhir akan mengalihkan hasil yang diperoleh dari dua suku ini. Nah, untuk contoh kedua, yaitu ada pertanyaan A tambah B kali C dikurang D. Nah, maka perkalian dulu yang harus dikerjakan, yaitu B kali C, di mana operator perkalian itu memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan operator penjumlahan maupun pengurangan. Jadi, di dalam stack itu ada beberapa prioritas, operator-operator prioritas, di mana value, makin besar value-nya, makin prioritas dianya. Jadi, pada stack itu, eksponensial itu memiliki value yang paling tinggi, yaitu value ketiga. Makanya itu kalau seandainya ada sesuatu operasi, tanpa tanda kurung ya, ini semuanya operasi, dan operasi itu awalnya itu ada tambah, kurang, kali, bagi, tiba-tiba ada eksponensial, maka harus dikerjakan dulu eksponensialnya dulu, baru dikali atau pembagian, karena itu adalah value yang kedua, paling tinggi dan paling rendah itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT-nya kalian. ACT-nya kalian berupa teori, jadi untuk pertemuan ini, ACT dan LA kalian berbeda. Untuk LA, kalian akan bentuknya coding, sedangkan untuk ACT, kalian akan bentuknya teori perhitungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan ACT-nya kalian.
Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya dulu ya. Jadi seperti ini. Ada yang disebut dengan elemen, ada yang disebut dengan operator. Nah, operator itu memiliki suatu prioritas, di mana operator yang prioritasnya paling tinggi harus ditaruh di paling atas dari segala macamnya. Jadi seperti ini. Jadi saya akan kenalkan dulu. Jadi gini, soal yang akan kita jadikan postfix, jadi ada dua operator ya. Maksudnya ada dua perhitungan di dalam stack. Yang pertama ada postfix, yang kedua ada prefix. Nah, jadi pada operator stack yang ini yang akan dijadikan atau diubah menjadi postfix ataupun prefix namanya infix. Nah, untuk postfix sendiri kayak pengaturannya, maksudnya adalah perhitungannya, bagian atau tabel yang paling bawah itu digunakan buat outputnya, dimana itu akan merangkum semua hasil-hasilnya sebelum menjadi hasil jadi. Kalau postfix kita mengerjakannya dari kiri, dari sini ke paling kanan ujung sini. Tapi kalau prefix kalian mengerjakannya dari sini ujung kanan ke ujung kiri. Tapi hasilnya akan dibaca dari sini, dari kiri ke kanan. Tapi pengerjaannya aja, dia dibalik dari kanan ke kiri. Oke? Oke, kita akan langsung masuk dalam contohnya. Jadi gini, kalau seandainya elemen harus turun duluan daripada operator dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini. A ini kan termasuk elemen. Makanya itu dia akan turun jadi A di sini. Habis itu, ini kan termasuk operator. Nah, makanya itu dia harus ditaruh di sini. Habis itu, kan dia belum turun nih. Dia akan ditulis dari ujung sampai ujung sini selama dia nggak turun-turun. Seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi kan kita harus nambahin lagi angka plus ini gara-gara dia belum turun, tapi kita tambahin atasnya dengan tanda kurung gara-gara ini turunin. Nah, habis itu tanda plus ini habis pakai tanda kurung lagi karena ada dua. Jadi awalnya tanda kurung ini, habis itu masukin lagi tanda kurung ini. Nah, habis itu kalian tambahin lagi di sini. Nih, kalian isi lagi, tapi B ini kan elemen. Makanya itu dia diturunin. Nah, habis itu kalian ituin lagi, kalian tulis lagi karena belum turun. Nah, habis itu kita lihat lagi nih. Ada operator perkalian. Nah, makanya itu kita harus tulis ya operator perkalian itu. Nah, selanjutnya ada elemen lagi, elemen C. Nah, kita tulis deh elemen C di sini. Iya. Nah, masalahnya adalah dia ada tutup kurung. Di mana kalau tutup kurung berarti habis. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau seandainya udah ada buka kurung, nah habis itu tiba-tiba dia ada tutup kurung nih kayak gini. Kalian nggak boleh tulis, tapi kalian harus turunin yang ada di dalam tanda kurung. Berarti tanda bintangnya turun. Tuh, ya kan? Habis itu, setelah kalian kerjain yang ini, turun deh operator lain, yaitu pembagian. Selanjutnya ada elemen lagi. Setelah ada pembagian, elemen D nih. D kan elemen bukan operator. Habis itu dia itu nggak ditutup kurung juga. Makanya itu dia turun. Nah, untuk selanjutnya, kan ini nggak ada tutup kurungnya lagi kan. Nah, jadi kalian itu bisa tunggal turunin sisanya. Jadi dari atas ke bawah kalian turunin. Maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Dari prioritas paling tinggi ke prioritas paling rendah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah A, B, C, bintang, D,
kemudian bagi dan ditambah. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil postfix. Jadi intinya gini, selama operator ini belum turun buat jadi output, maka harus tetap ditulis. Dan ini stuck ini akan turun sebagai di push gitu loh, tipenya dia di push. Ini itu adalah kayak ini adalah operasi operasi penggunaan stucknya, dan ini adalah elemen-elemen yang akan di push ke dalam stucknya. Nah, seperti itu. Nah, untuk prefix sama seperti prefix itu sama seperti dengan postfix. Jadi yang pertama, tapi bedanya dari kanan ke kiri. Jadi yang pertama kita akan mulai dari D dulu. D kan elemen, maka D-nya turun. Habis itu, gara-gara D-nya turun, habis D-nya turun, yang di-push apa? Bukan elemen, ternyata operator. Nah, selanjutnya operator ini dimasukin deh. Maksudnya turun, tanda kurung. Setelah itu turunlah elemen C. Dia kan elemen, jadi nggak boleh dia apain. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kalau kalian bisa lihat ya di situ ya. Kalau seandainya ada pembagian dan ada perkalian, maka perkalian di atasnya karena tanda kurung. Nah, kemudian karena selanjutnya bukan operator tapi elemen, maka diturunin. Nah, harus sama seperti sebelumnya saya ngomong ini ditutup. Gara-gara ditutup, jadi sisanya tanda kurung. Jadi diturunin deh bintangnya. Nah, habis itu setelah kalian lihat di sini diturunin bintangnya, nah di sini kan ditutup lagi, maka diturunin deh ininya, tanda baginya. Selanjutnya kan ini kosong nih ya kan, ada operator turun lagi, yaitu operator tambah. Nah, habis itu operator tambah ini masih tetap di ini soalnya belum output. Nah, elemennya turun jadi A. Setelah itu sisanya apa nih yang belum turunin? Oh, operator tambah. Maka operator tambah dikeluarkan terakhir. Maka hasil dari prefix itu adalah A plus A bagi bintang B C D. Seperti itu. Nanti kalian kerjain ACT-nya di bentuk Word. Ya, di bentuk Word ya. Lalu kemudian kalian upload dalam bentuk PDF. Untuk tabel, tolong dipastikan ada sekatnya dan jawabannya ada di sini. Lalu kemudian kalian juga bisa kasih hasil di sini. Oke? Bisa kalian tandain jadi kayak gini. Nanti kalian tandain ini. Bisa kalian tambahin hasil di sini atau dua-duanya juga bisa, itu lebih baik. Oke? Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.